Yang masih belum di tempat, boleh silakan nyalakan kameranya supaya kelihatan ada di tempat ya. Ya, kita mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih nunggu, masih ada yang masuk sebentar ya. Baik, ini pertemuan 3 ya. Saya sengaja kasih kuliahnya sinkron dulu karena ada hal yang harus dijelaskan ya mengenai tugas besar. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa nanti minggu ini rencananya Jumat kita akan lelang judul, bukan lelang judul mungkin ya, lebih ke kita akan melelang list ya, list user, teknologi dan juga ininya ya, calon kegunaan aplikasinya untuk apa. Nanti kita akan ngerilis list jumlah kelompok dari kelas A sampai kelas C dan AIG ya. Terus nanti di sana perwakilan dari kalian akan memperebutkan list tersebut seperti waktu kita di semester lalu di mata kuliah Sismul ya, sama aja. Nah, cuman nanti rencananya hari Jumat, nggak tahu jam berapa, mungkin sore atau habis maghrib gitu ya, di mana orang-orang semuanya sudah rehat gitu ya. Kita bisa gogoleran sambil perebutan judul ya. Makanya kalian dan kelompok lihat-lihat dulu aja video YouTube yang saya kasih, terus nanti listnya mungkin akan berhubungan dengan itu, gitu. Jadi kalian pelajari dulu aja yang gimana sih ubiquitous computing dan turunan-turunannya kayak AR, VR, mixed reality, pervasive computing, wearable computing, yang kayak gitu-gitu ya. Bahkan apa yang kalian pakai sekarang juga itu adalah ubiquitous computing ya, yang ada di sekitar kalian ya. Termasuk smartphone, katanya itu termasuk ubiquitous computing juga. Oke, jadi nanti kita akan kasih list user, teknologi, dan juga tema ya. Contoh ya, misalnya anak-anak, virtual reality, pembelajaran, nah kayak gitu ya. Artinya apa? Berarti nanti calon tugas besarnya usernya anak-anak, teknologinya virtual reality, terus tema aplikasinya mengenai pembelajaran. Terserah mau pembelajaran apa saja bebas, apakah belajar hewan, belajar gambar, belajar berhitung, terserah bebas gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi nanti hari Jumat siap-siap ya. Perwakilannya dikirim yang gercep ya. Dan di grup WA untuk lelang itu alhamdulillah sih kalau saya lihat jumlah pesertanya sudah sesuai dengan jumlah kelompok dari semua kelas. Tapi saya nggak tahu nih dari kelas ini apakah sudah mengirimkan utusannya yang sesuai atau enggak, atau masih yang ada di grup tersebut. Coba nanti dilihat lagi ya. Minta sama kalau di sini tuh ada siapa ya kemarin teh? Fikri ya? Fikri yang akan bantu kita. Ya, Bu. Ya, Fikri yang akan bantu kita jadi ini ya, admin ya, Fikri ya. Karena Fikri di situ posisinya sebagai KM ya, bukan perwakilan. Fikri udah kirim anggota kelompoknya untuk perwakilan di lelang nanti? Ada? Sudah, Bu, udah ada, udah dilihat juga di lelang. Udah ada perwakilannya. Udah ada semuanya? Udah ada, Bu. Sip. Jadi udah siap ya. Nah, seperti itu. Terus nanti kalau udah dapet list dari lelang, baru minggu keempat kita akan presentasi proposal tugas besar. Jadi kan kita nggak tahu nih kalian mau bikin aplikasi apa, tapi setidaknya kita udah tentukan usernya, teknologinya berjalan di mana, dan juga temanya apa. Misalnya ini general, usernya general umum gitu ya, umum semua orang bisa. Terus teknologinya berjalan di bebas. Bebas itu berarti mungkin teknologinya berjalan di smartphone, berjalan di desktop dan smartphone gitu ya. Atau berjalan di web browser dan smartphone, seperti itu ya. Dengan tema misalnya kesehatan. Nah, nanti mungkin kalian mau bikin apa tuh? Untuk
general people di teknologi bebas dengan tema kesehatan. Kalian mau bikin apa? Nah, itu harus dipresentasikan di pertemuan 4 meskipun belum terlihat ya, karena kan kalian belum ketemu user ya. Kalian belum pernah wawancara dengan user, belum tahu mereka pengennya apa, belum tahu tasknya apa. Tapi kalian harus sudah punya semacam asumsi-asumsi gitu ya, bahwa aplikasi itu nantinya akan begini dan akan begitu, gitu ya. Namun sebagai ininya ke depannya ya kita harus tetap menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di IMK ya, tetap dijalankan. Suara saya jelas? Takutnya jadi kecil. Saya nggak pakai mikrofon soalnya, mengandalkan mikrofon laptop saja ya. Nah, nanti untuk aturan main presentasinya samalah seperti yang lalu-lalu ya, karena kita udah pernah kuliah kan ya bareng saya ya, dan sudah ada juga di Sinau dijelaskan di situ ya. Semuanya udah ada di Sinau ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah Bu, saya belum tergabung di Sinau, nggak gitu kan ya, semuanya udah ada di Sinau kan. Kalau ada yang belum, lapor ke Bu Laras ya. Oke. Nah, saya tentunya akan menjelaskan juga materi pertemuan 3 kita masih mengenai apa itu desain interaksi bagian 2-nya ya. Apa itu desain interaksi? Oke. Dalam bukunya ini sumbernya. Nah, kita lanjutin lagi kan. Kemarin kita udah bahas tentang harus mengenali user, siapa usernya gitu ya, apa task-task dari usernya. Nah, terus kita harus buat desain yang memiliki aksesibilitas dan inclusiveness. Apa sih aksesibilitas dan inclusiveness? Jadi intinya aksesibilitas itu bisa diakses oleh semuanya, siapapun. Semua orang bisa akses. Kita menjangkau sebanyak mungkin orang. Nah, ini juga nanti di tugas besar kalau kalian dapat general people, kalian harus bikin yang accessibility-nya tinggi ya. As many people as possible bisa mengakses aplikasi tersebut, bisa menggunakan, tidak hanya mengakses ya, tapi menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya nih, kalau kita bicara accessibility berarti kita harapkan disabled people juga bisa ya. Disabled people kan, disabled people juga adalah user kita gitu ya. Jadi jangan dikecualikan begitu ya. Terus juga harus inklusif ya, inclusiveness. Apa sih maksudnya inclusiveness? Inclusiveness itu kebalikan dari exclusiveness ya. Kalau eksklusif kan hanya sebagian orang bisa merasakan. Kalau inclusiveness justru kita bikin produk dan service untuk mengakomodasi semua orang seluas mungkin, siapapun harus bisa pakai gitu ya. Jadi kalau nanti kalian bikin desain untuk tugas besar ya, kalian desainnya harus memperbolehkan siapapun pakai ya. Meskipun misalnya usernya anak kecil Bu, ya anak kecil siapapun bisa pakai gitu ya. Anak kecil dengan disability juga bisa pakai. Seperti itu. Nah, contohnya nih kalau inclusiveness, semua orang bisa pakai apa? Misalnya smartphone ya, telepon rumah. Kalian pernah pakai telepon rumah nggak? Telepon rumah yang zaman dulu yang bunyinya masih kering gitu. Ada? Pernah? Coba pengen tahu saya. Atau pada nggak punya telepon rumah? Atau pertanyaannya saya mundurin ya. Siapa di antara kalian yang punya telepon rumah? Boleh angkat tangan di reaction-nya. Coba ada? Pada nggak ada angkat tangan nih. Ini pada nggak punya telepon rumah? Kayaknya enggak ya. Berarti telepon rumah sudah tidak ini lagi ya. Sudah tidak sepopuler dulu ya lah ya. Sudah digantikan sama smartphone. Oke, berarti Kalau dulu mah ada Bu, sekarang mah nggak ada. Dicabut ya. Sama ya. Sama saya juga dicabut juga ya, karena udah ada smartphone. Jadi telepon rumahnya jarang nyala juga. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu juga telepon rumah ya. Kalau perusahaan tetap perlu ya untuk
memperlihatkan keprofesionalannya kayak telepon jurusan gitu ya, telepon kampus itu harus tetap ada telepon rumahnya ya. Nah itu kan siapapun bisa pakai ya telepon rumah ya. Kalian pakainya yang model gimana nih telepon rumahnya? Ada yang model gini, phone yang ini ya, yang modelnya sangat old phone gitu ya. Yang modelnya kayak gini nih. Yang gini, nah kelihatan? Sempat pakai nggak yang diputer? Atau kalian nggak tahu cara pakainya? Ada yang tahu cara pakai ini, telepon ini? Sorry. Nggak tahu, Bu. Nah, tahu nggak cara pakainya? Nggak tahu ya? Waduh, kalian ini ya. Ya, generasi saya juga nggak pakai ini lama-lama ya. Cuman merasakan awal-awal saja, sebentar saja. Keburu ganti yang agak baru. Ini diputer ya. Ini diputer. Jadi nanti itu ada nomor-nomornya dari 0, 1, 2, 3. Nomor 0 itu paling jauh ya. Nomor 1 ini yang paling dekat. Ini nomor 1 paling dekat. Terus 2, 3, dan seterusnya diputer ini ya. Puternya searah jarum jam. Gitu. Nanti sampai mentok yang kena stainless itu ya. Nah, yang ini. Mungkin kursor saya nongol di situ ya. Nah, itu yang model diputer. Ternyata kalau sekarang ini tidak ini ya, selain tidak accessibility juga tidak inclusiveness ya. Ternyata kalian juga nggak tahu cara pakainya. Tapi kalau kita bicara telepon yang biasa gitu ya, home phone yang kayak begini modelnya, nah kalian bisa ya. Ini berarti inclusiveness ya, dan juga accessibility. Oke, jadi bisa dipakai. Anda bisa pakai ini ya, tinggal pencet aja, lebih gampang ya. Nah, itu. Tuh ya, tinggal pencet. Cuman, nah ini. Kalau nelpon, oke lah, bisa ya. Itu kok ada hurufnya, A, B, C, D, E, F. Kira-kira buat apa ya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Buat apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jujur ya, saya juga nggak tahu. Saya juga ternyata tidak tahu. Dan itu menjadi tanda tanya, kenapa ya ada alfabetnya? Karena di sini tidak ada LED-nya. Gitu ya, tidak ada LED. Untuk apa kita pencet ABC kalau tidak ada LED, nanti nggak kelihatan. Kan kebayangnya kalau kita mau menyimpan, oh mungkin bisa mikir gini, oh mungkin untuk memori. Nyimpan nomor 1 adalah nomor ayah gitu ya, nomor 2 nomor ibu, nanti dimasukin alfabetnya ayah, ibu gitu ya. Tapi gimana kita bisa tahu itu adalah huruf A, huruf Y, huruf A lagi, tanpa salah ketik? Nah, kayak gitu ya. Jadi menurut saya ini bohongan ya. ABC-nya bohongan. Nggak kepake menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau ada yang cara tahunya bisa pakai, ya mungkin saja ya. Oke, nah itulah kurang lebih ya. Jadi accessibility dan inclusiveness. Nah, contohnya nih, untuk yang accessibility, saya tukar mungkin ke sini dulu. Accessibility dan inclusiveness kita juga tidak boleh mengabaikan para penyandang ini ya. Saya sebutnya disabilities aja ya, nggak enak kalau disebut penyandang cacat gitu ya. Para penyandang disabilities gitu ya. Disabilities itu apa sih atau siapa? Dia adalah seseorang yang dinonaktifkan berubah seiring waktu ya. Dia lagi pemulihan mungkin habis dari kecelakaan, atau mungkin ada disability yang jadi permanen karena suatu hal, kita tidak tahu ya. Terus tingkat dampak gangguannya atau tingkat keparahannya juga bervariasi ya. Bervariasi apakah selamanya gitu ya, seumur hidup akan disabilities atau hanya sementara saja, misalnya kayak orang-orang yang baru recovery dari kecelakaan itu kan hanya sementara saja, atau mungkin ada yang seterusnya menjadi seperti itu karena kena gangguan di saraf-saraf tertentu ya. Nah, jadi
Kenapa disebut disabilities? Itu dikarenakan orang-orang tersebut, jadi kita nyalahinnya bukan orangnya ya, mungkin ya, teknologinya gitu ya. Teknologi yang dirancang itu menyebabkan penyandang disabilities tidak bisa mempergunakannya, kayak misalnya apa ya? Oke, ATM. Saya pengen tahu nih, ATM bisa digunakan oleh disabilities nggak? Disabilities-nya misalnya tunanetra. Tunanetra bisa nggak pakai ATM? Menurut Anda gimana? Adakah yang punya pendapat? Ya, menurut Anda bagaimana? Ada tidak ini pendapat dari Anda? ATM untuk tunanetra misalnya, yang seperti apa kira-kira ya? Nah kan kalau yang ini lihat di foto ATM untuk yang menggunakan wheelchair itu bisa ya, mereka sudah sediakan ya. Nih ya, gambarnya ada ya. Jadi tidak masalah. Nah kalau ATM yang untuk tunarungu masih bisa dipakai. Nah untuk yang tunanetra kira-kira gimana? Suka ini nggak? Suka lihat ATM yang ada titik-titiknya gitu atau apa gitu, huruf braille-nya? Nah saya lagi cari ya ATM yang untuk tunanetra. Tapi kalian pernah lihat ya ada mesin ATM mungkin ada titik-titiknya. Nah saya nggak ngerti itu untuk apa. Apakah untuk tunanetra atau untuk kita-kita. Untuk sekedar menyentuh terus tahu, oh ini adalah penanda untuk angka 1 atau angka 0. Karena kan waktu kita masukin PIN ATM, itu diumpetin ya. Jadi kita nggak mungkin kan jongkok-jongkok itu ya, noong-noong, bahasa kerennya noong ya. Noong-noong gitu nggak mungkin ya. Nah, itu karena tadi ya, disabilities dapat menyebabkan dapat menyebabkan teknologi yang didesain itu tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki gangguan atau penyandang disabilitas gitu ya. Namun Android, OS dan juga Apple dia bikin ini ya, dia memberikan membuat aplikasi yang bisa membantu para penyandang disabilitas ini untuk berinteraksi dengan sistemnya. Contohnya ya, kalau Android OS, ini websitenya. Websitenya itu menurut saya sangat sangat menghormati orang-orang yang disable ya. Dia bikin ini ya. Ini bisa kelihatannya yang di telinganya. Nah, dia bikin amplifier gitu ya. Jadi videonya tuh kayak gini. Kalau yang ini kayak teleprompter ya. Suaranya muncul nggak? Di Anda ada suaranya nggak? Coba ya saya share lagi. Enggak, Bu. Soundnya nggak muncul ya. Nah ini. I completely lost hearing when I was 1 year old. Technology provides tremendous opportunities to help people with disabilities. I'm a research scientist at Google, and I'm developing speech recognition in technology, speech recognition accuracy. Jadi itu salah satu ini ya orang yang bekerja di balik Google, si bapak ini lagi. Si bapak ini itu disable ya, tunarungu ya kalau ini ya tidak mendengar ya. Terus dengan bantuan ini macam kayak teleprompter, nah, Anda bisa lihat ya. To use speech recognition to communicate with people. Hello. Hello, how are you? I'm fine, and how are you? I'm doing good. What can I get you today? I would like tea. Nah, bisa lihat aplikasi yang ada di tangannya, ya, itu adalah ini ya, kayak teleprompter, tapi dia menerjemahkan dari ucapan orang-orang menjadi teks, berarti from voice to text. Sehingga dia bawa-bawa itu,
orang bicara terus oleh aplikasi dari Google itu dijadikan teks terus dia baca ke situ. Itu ya, jadi bagus ya. Like Transcribe is an application that runs in Android. It provides transcription of speech for deaf and hard of hearing in real time. Dimitri worked with the speech team to develop that technology, and Google has made strides in this in the past couple years, but the app itself is what I've been working on. I'm not an Android engineer. I saw an opportunity for something useful and dug into that and kind of evolved naturally. Did I already mention to you I'm having one of my famous chili parties again this weekend? This was something that was born out of Dimitri's needs. All the technology existed already. Oke, udah kebayang ya kurang lebih teknologinya seperti itu ya. Terus ini mungkin Anda sering pakai ya, live caption. Silence is not always golden. For millions of Americans with hearing problems, television is a silent screen. Frustrating, isn't it? The first time television introduced caption was in 1972. For those who are deaf and hard of hearing, this was the first time that television became accessible to them. My name is Kea Liu. When I turned 2.5 years old, my parents noticed that I wasn't talking properly, and they went and got my hearing checked and realized I had severe hearing loss. When there's no captioning or I can't understand what's happening in the content that I'm watching, it sucks. Now I can't enjoy this because I can't understand what the person's saying. When I don't have that, it's like taking an experience away from me. So back in 2009, YouTube partnered with our speech team in order to caption all the videos being uploaded every day. But YouTube isn't all the content in the world, and the amount of content out in the world that isn't captioned is Oke, itu ya live caption ya, live caption Anda udah pakai juga mungkin ya. Jadi itu sama ya, dia menangkap audio terus diubah menjadi teks. Ya, kalau secara dilihat dari HCI ini sangat bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi programming, bikinnya susah ya. Nah, kira-kira kayak gitulah kalau HCI itu ya. Bikinnya susah, tapi ya nggak peduli. Pokoknya manusia itu terbantu gitu ya. Nah, ini mungkin untuk yang live caption ya. Terus ada lagi sound amplifier ya, masih buatannya Android OS juga. Sounds are basically just vibrating molecules. These vibrations travel through the air, the bones, and the fluid of our ear before getting converted into signals that can be processed and interpreted by our brains. A key step in the process of hearing involves so-called hair cells firing when the bits of membrane that they're attached to vibrates. People with hearing loss have a reduced number of these hair cells, which makes it more difficult for them to extract information they care about from background noises. To solve this, what we want to do is amplify those sounds that are important so that the remaining undamaged hair cells can do a better job. The sound amplifier app has taken thousands of samples of sound and blended those together using machine learning to figure out what the best way is to present sound to someone who has a hearing. Nah, jadi Anda lihat aplikasi yang tadi dipakai sama si Bapak ini. Nah, ini ya, lihat. Jadi kita nggak perlu alat tambahan, itu si aplikasinya itu memperbesar, jadi amplify suara di sekitarnya. Jadi dia bawa-bawa itu, masukin headset ke telinga, gitu ya. Jadi nanti terdengar. Ya, tapi tergantung dari gangguan pendengarannya seperti apa ya. Nah, kan ada juga tuh alat bantu dengar ya yang harganya sangat mahal ya. Mungkin bisa dibantu dengan aplikasi ini pakai amplifier, terus dicolokin ke headsetnya dipakai. Ya jauh lebih murah mungkin ya seperti itu. Nah, ini adalah desain-desain yang sangat mendukung para disabilities ya. Termasuk juga dari Apple, dia punya visi untuk para disabilities ya. Dia punya visi bahwa semua aplikasinya itu bisa diakses ya, accessibility ya. Nah, di sini ada mungkin yang punya iPhone pernah nggak sengaja kepencet voice over. Nah, kalau buat saya sih
pas saat kepencet itu ya, aduh ini gimana matiin ya, tapi buat saya sih aduh ganggu banget gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini tunanetra itu sangat terbantu ya, karena setiap aktivitas dari si smartphone-nya itu dia ceritain. Misalnya ada pesan masuk, ada layar diperbesar, di zoom gitu, zoom in, zoom out. Nah, itu semuanya ngomong. Si Apple-nya itu ngomong, ada voice over ya. Terus juga ada magnifier ya. Ini ya, magnifier. Use your camera to get a closer look. Jadi dia intinya accessibility di situ ya. Lalu ada spoken content. Go from written word to spoken word. Banyak ya. Terus ada hover text. Jadi ini adalah fasilitas atau mungkin kalian nganggapnya, itu mah biasa aja, semuanya juga ada. Tapi kalau tidak diadakan, nggak akan ada gitu ya. Kayak Zoom, hover text, sepertinya sepele ya, tapi ini sangat membantu ya untuk accessibility ya. Ini ya, ada reduce motion, audio description. Jadi kalau kalian pakai iPhone, semua ada di situ ya. Terus displaynya kita bisa atur ya, text size-nya, gitu ya, text size-nya juga bisa diatur karena ini juga menjangkau yang penglihatannya sudah berkurang gitu ya. Terus ini juga ada, ini saya jujur aja nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai karena mungkin merasa buat apa gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, maksudnya masih semuanya normal gitu. Tapi ternyata ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan yang kurang gitu ya, accessibility ini. Jadi di sana ada disediakan. Nah, terus ini juga ya, dark mode. Kalian suka perhatiin nggak smartphone-nya? Ada yang dikasih ini nggak, bawaan dari smartphone yang apa sih namanya istilahnya? Saya intip dulu handphone saya. Apa ya namanya tuh yang bikin mata jadi nggak perih? Istilahnya apa? Ada yang ingat nggak? Aduh, kok saya lupa. Ini eye comfort kalau di saya. Di saya ada eye comfort. Jadi kalau dinyalakan, dimatikan, itu warnanya berubah gitu. Dan itu sangat membantu untuk ini ya, mata saya yang tadinya normal ternyata kok jadi pakai kacamata, kok jadi pusing lihat handphone gitu ya. Ya cukup terbantu dengan itu ya. Nah, ini juga ada dark mode ya. Terus ada dictation ya. Kayak ini ya, kalau saya ngobrol sama Siri. Nah, ini ya Siri ya. Saya cuman ngomong aja atau langsung disambungkan ke Bluetooth lagi nyetir gitu ya, langsung otomatis nyambung ke Siri. Jadi saya tinggal ngobrol misalnya sambil nyetir nih, Siri tolong puterin lagu anu. Nah, nanti si Siri-nya langsung muter lagu yang kita pengen. Misalnya Siri play apa gitu ya, lagu yang lagi sekarang banyak disenengin. Terus kita bisa nanya juga ke Siri ya. Tapi nggak kayak ini ya, nggak kayak Google. Kalau di Google apa tuh namanya? Yang hello Google, tolong carikan ini. Nah, kalau Siri itu modelnya dia kayak bicara dua arah. Kita nggak perlu instruksi apa-apa untuk mengaktifasi karena kita lagi nyetir, kan nggak mungkin pencet-pencet smartphone-nya ya. Jadi langsung aja Siri, hey Siri gitu. Langsung dia aktif. Langsung saya bilang, hey Siri, toko ini terdekat di mana? Toko komputer terdekat, misalnya lagi nyetir gitu ya. Nanti sama Siri dicarikan, tapi pakai bahasa Inggris ya. Oke, jadi seperti itulah yang diberikan oleh Apple ya. Mereka juga mendukung itu ya, accessibility dan inclusiveness. Seperti itu. Nah, jadi untuk menghasilkan aplikasi yang baik, kalian juga harus memahami apa itu disability ya. Ini bisa diklasifikasikan sebagai apakah disability-nya karena gangguan sensori, kehilangan penglihatan atau pendengaran, gangguan fisika, ya, atau kognitif. Kalau kognitif, kemampuan untuk belajarnya menurun, misalnya ya, fungsi kognitif yang apakah karena usia tua atau memang bawaan lahir gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ya. Ada juga yang hanya sebagian, misalnya ada yang buta warna, ada yang
cuman bisa melihat warna apa aja, peripheral vision gitu ya, dan lain-lain ya. Oke. Nah, penurunannya juga dapat dikategorikan, ada yang permanen ya, misalnya pakai kursi roda selamanya gitu ya, atau hanya sementara karena dia sakit ya, atau penyembuhan, atau yang situasional ya, misalnya lingkungan bising bikin kita nggak bisa terlalu ngedengar, misalnya terlalu berisik jadi nggak kedengeran, nah kayak gitu ya. Oke, terus akhirnya ini ya, pernah dengar istilah prostetik kalian? Tahu nggak prostetik itu apa? Ada yang tahu? Enggak ya? Guda-gida enggak. Prostetik itu dari bahasa Yunani kuno ya, prostesis, tambahan atau tempelan gitu ya. Alat yang menyerupai bentuk bagian tubuh kita gitu ya, untuk menggantikan bagian tubuh manusia yang rusak atau hilang akibat macam-macam gitu ya. Nah, itu prostetik ya. Nah, jadi disability itu kalau orang sana ya mungkin di sini juga gitu ya, itu dianggap bukan sesuatu yang jadi patah semangat, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Justru mereka malah ini ya, bikin being cool about disability. Jadi misalnya kayak kaki prostetik ini ya, kan biasanya kalau nggak ada kakinya, maaf gitu ya, entah dia pakai wheelchair atau pakai tongkat gitu ya, susah gitu ya jalan gimana, kayak inilah menjadi keterbatasan. Tapi kalau mereka enggak ya, justru ada kaki prostetik yang bisa dipakai, dan supaya kelihatan fashionable ini ya, ini Aleles Design Studio, nggak tahu nyebutnya apa ya, Aleles ya, itu bikin desain seperti ini yang fashionable kakinya ya, kaki prostetiknya. Jadi sekarang orang-orang itu nggak pernah bilang nggak pernah bilang using a wheelchair, enggak, tapi wheelchairnya dipakai gitu ya, wearing their wheels gitu ya. Jadi si kakinya itu kayak di film-film ya. Nah ini ya, bisa lihat ya, ini fashionable leg cover ya. Jadi yang kayak di film-film, mungkin kalian pernah nonton Alita Battle Angel, saya jadi ingat itu ya. Nah si fashionable leg ini yang tadinya mungkin bentuknya dari apa gitu, bahannya ya besi atau apa, tapi ini dikasih covernya tapi tidak menyerupai kulit manusia, tapi dibikin seperti ini ya, menarik gitu ya. Jadi seolah-olah si penggunanya itu lagi pakai stocking, padahal ini kaki prostetik ya. Nah ini yang tengah juga ya, seolah-olah pakai stocking, padahal yang bagian ininya yang saya tunjukin ini kaki prostetik, yang kaki sebelahnya lagi ini asli. Nah, ini juga nih yang merah ya, yang sebelah kirinya gitu ya, yang dia simpan tuh kakinya ke bawah itu prostetik tuh ya motifnya. Nah ini juga ya seperti itu ya, jadi itu dibikin jadi good design gitu ya. Oke, nah terus juga ada perbedaan culture ini ya, perbedaan culture. Anda suka pusing nggak, bingung nggak lihat ini nih, angka ini, yang mana yang dipakai? Ini kalau gini bacanya gimana? Yang tahu? Bulan 5 tanggal 21, Bu. Gampang ya, bulan 5 tanggal 21 gitu ya, karena nggak ada bulan 21. Atau kalau kita biasanya yang ini pakainya ya, tanggal 25, tanggal 21 bulan 5. Tapi kalau yang kayak gini. Nah. Agak bingung ya. Cing gitu ya, suka gitu. Ini teh bulan 3 atau bulan 5? Atau tanggal 3 atau tanggal 5? Nah, ini tergantung dari culture di negaranya masing-masing ya. Apakah bacanya yang mana? Tanggal duluan, bulan duluan gitu ya, tergantung dari kita berada di negara mana biasanya gitu ya. Nah kalau Indonesia kan biasanya kita gini dulu ya, day, month, year. Kalau Indonesia ya, kalau orang luar negeri kadang-kadang month-nya dulu ya, month, day, year.
Oke, jadi kita harus pertimbangkan orang-orang karena kita tadi ya ingin accessibility dan inclusiveness. Artinya kalian harus pertimbangkan orang dari different culture, gitu ya. Jadi seperti apa? Mungkin kalau kalian bikin web, terus dilihat dulu lokasi daerahnya di mana. Kadang ada yang gitu ya. Web itu diakses dari mana? Misalnya dari Indonesia. Oh, oke, begitu Indonesia, tanggalannya berubah jadi tanggalan yang ini Indonesia ya. Begitu bukan Indonesia, misalnya bukan Asia, Amerika misalnya, maka tanggalannya berubah menjadi yang ini ya, yang bulannya duluan. Gampang nggak bikinnya, codingnya? Lumayan tuh ya. Seperti mudah ya. Oh, cuman tambahin ini, oh cuman tambahin itu, cumannya tanda kutip. Kalau kita udah masuk ke coding itu udah ini ya, jungkir balik ya. Nah, itu ya untuk menjangkau tadi accessibility dan inclusiveness. Nah, supaya seragam gitu ya, maksudnya supaya kelihatan ini aplikasinya nyampe nggak sih, ini aplikasinya bisa diakses nggak sih, bagus nggak sih. Nah, ini kita pegangan pada salah satu tujuan, yaitu adalah usability goals ya. Usability goals ini ada 6 ya, ada effective, efficient, safety, utility, learnability, dan easy to remember ya, atau memorability. Nah, saya akan breakdown satu-satu ya. Efektif ya, efektif. Ini efektif itu ceritanya adalah si aplikasi itu beneran nggak sih goals-nya tercapai? Apakah dia menjalankan sesuai tas-tas yang kita kerjakan gitu? Maksudnya gimana ya? Seberapa bagus gitu ya? Seberapa bagus si produk itu mengerjakan apa yang harus dia kerjakan? Misalnya gini, aplikasi yang disediakan untuk belanja online ya. Kita jadi belanja atau enggak jadinya pakai aplikasi itu? Kadang-kadang ada yang ini ya, nggak jadi belanja ya, karena apa? Karena terlalu rame shopping cart-nya atau mall-nya gitu ya, mall-nya terlalu berantakan mungkin, atau informasi produknya tidak jelas, atau tidak ada fotonya, atau apapun itu alasannya, tapi intinya apps itu malah tidak mendukung user melakukan apa yang mau dia lakukan gitu ya. Nah, efektif itu artinya seberapa baik si apps itu bisa mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Jadi kalau misalnya kita sediain aplikasi untuk belanja online, ya apps-nya itu harus bisa mendukung si orang itu untuk belanja gitu ya. Atau misalnya apps-nya untuk translate. Nah, translate-nya benar enggak nih, apakah si user bisa mendapatkan terjemahan sesuai bahasa yang diinginkan atau enggak, pekerjaannya terbantu enggak berkat aplikasi tersebut. Nah, kayak gitu ya. Itu kita bicara efektif ya. Jadi ini bisa Anda tanyakan nih, apakah produknya capable ya of allowing people to learn, carry out their works efficiently, access the information that they need or buy the goods that they want gitu ya. Seperti itu yang bisa ditanyakan. Lalu ada juga efisiensi ya. Kalau tadi kan efektif, kalau efisien ini bagaimana si apps mendukung user mengerjakan tas-tasnya gitu ya. Contohnya yang kemarin masih ingat yang marble answering machine ya. Itu kan sangat efektif, sangat efisien ya untuk mendengarkan pesan-pesan yang ditinggalkan oleh orang-orang gitu ya. Terus langkah-langkahnya gimana, panjang atau enggak? Kayak gini misalnya, ada mesin penjawab yang pakai marble itu dengan waktu singkat kita bisa mendengarkan pesan-pesan yang ditujukan buat kita. Nah, tapi kalau yang di handphone kita gimana nih? Kalian pernah nggak menerima pesan masuk dari luar? Misalnya Risna ditelepon sama Siti, terus Risnanya lagi nggak ngangkat atau handphonenya baterainya habis. Terus Siti memberikan pesan, suka ada kan tinggalkan pesan kayak gitu ya. Nah, Siti itu ngasih di situ, oh ya Risna cepet telepon balik ya, mau ngerjain ini gitu ya. Terus Risna ini nyalain handphonenya lagi, pengen ngedengerin pesan dari Siti gimana ya? Agak-agak bingung ya, belum pernah kita ya.
agak-agak bingung apakah ditelepon call centernya, itu harus beberapa langkah tuh. Call centernya ditelepon, nanti call centernya tuh gini, tekan 1 untuk bahasa anu, tekan 2 bahasa anu, iya tekan. Nanti udah gitu, tekan ini untuk ini, tekan itu untuk itu, iya terus aja ya. Jadinya tidak efisien ya. Nah jadi tidak hanya sekedar mengerjakan tas-tas, tapi juga apakah membutuhkan waktu atau langkah-langkahnya lebih panjang atau enggak. Gitu. Nah kalau misalnya usernya nih udah mempelajari produk tersebut untuk membantu menyelesaikan tas-tasnya, bisa nggak mereka mempertahankan produktivitas mereka kayak gitu ya? Tapi pada akhirnya answering machine sekarang udah nggak dipakai ya. Kalian cukup tinggalin apa WhatsApp, nanti kelihatan apakah dia deliver atau di read, beres gitu doang ya. Nanti kalau misalnya dia deliver, pengen segera dibaca, kalian tinggal miss call ya. Begitu nggak? Di miss callin WhatsApp-nya, di call, terus tutup, nanti dia baca. Atau misalnya, nggak harus sesegera mungkin, yang penting udah deliver dulu, terserah dia mau baca atau enggaknya kapan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus safety ya, safety to use ya. Ini melibatkan melindungi pengguna dari kondisi berbahaya dan situasi yang tidak diinginkan. Contohnya ini ya, misalnya ada pekerja gitu ya, dia berhubungan dengan sinar X dan bahan kimia beracun. Nah berarti gimana tuh supaya bisa mengontrol bahan-bahan berbahaya tadi? Ya operator ya, kita pindahin ya, dia pakai komputer jarak jauh ya. Jadi kontrol sistemnya itu dengan berbasis komputer jarak jauh. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Tapi kita kan bukan save yang itu ya. Nah, ini juga kan save-nya ini mengacu pada aspek ergonomis gitu ya. Nah, kalau misalnya di aplikasi jadi gimana? Nah, kalau di aplikasi kayak gini ya. Bikin produk interaktif yang lebih aman ya. Dalam pengertiannya gini, melibatkan si pengguna atau user membuat kesalahan serius gitu ya, misalnya mengurangi resiko salah pencet ya, mengurangi resiko yang apa tombol-tombol itu nggak sengaja dipencet kayak gini. Ini jadi curhat laptop saya ya, tombol power off itu sekali pencet aja laptop langsung mati gitu ya. Nah terus bukan yang dipencet lama terus mati, bukan yang kayak gitu ya. Jadi si tombol power on dan power off itu sekali sentuh aja dia langsung mati. Nah, dia diletakkan memang betul di ujung kanan atas. Tapi itu deketan sama backspace dan delete loh. Sementara saya kalau ngetik itu kan kadang kita perlu menghapus ya di backspace, di delete. Jadi kadang-kadang saya suka hati-hati banget kalau mau backspace sama delete karena itu tombolnya deketan. Takut saya salah pencet. Dan itu sebetulnya jangan gitu ya, makanya sebaiknya kalau tombol power itu agak dijauhkan dari keyboard ya. Nah intinya mencegah user dari membuat kesalahan serius gitu ya. Nah kayak ini ya, lihat deh yang sebelah kiri, nih yang ini ya, yang kiri quit-nya dijauhkan, udah betul ya, new sama open ini digabung, close save ini satu kelompok, ini udah betul ya. Tapi bandingin sama yang ini. Save-nya, aduh ini bahaya banget nih. Save-nya disimpan di antara close dan quit. Sangat berbahaya ya, itu membahayakan user ya, dan itu ada saja ya aplikasi yang seperti itu. Atau yang gini ya, pokoknya menyediakan berbagai cara pemulihan kepada pengguna. Kalau misalnya ada kesalahan, misalnya apa, tombol undo ya kayak gini kan saya gini-gini, nggak sengaja, ini saya bisa undo, tek langsung hilang gitu ya. Jadi ada undo-nya, terus nggak sengaja ketutup atau nggak sengaja mau nge-delete suatu file, nah dikasih kayak gini ya, ini Macintosh ya. Kayak gini, are you sure you want to remove, gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk untuk safety ya, pencegahan dari kesalahan. Tuh. Terus
Utility ya, mengacu pada sejauh mana produk menyediakan jenis fungsionalitas yang tepat. Contohnya, yang gimana sih utility? Fungsional di sini ya, contohnya paket perangkat lunak akuntansi. Nah, itu menyediakan alat komputasi yang kuat. Nah, itu disebut dengan high utility ya, utilitas tinggi. Sementara kalau yang utilitas rendah tuh yang gimana? Kayak ini ya, kayak MS Paint. Nah, ini MS Paint ya. Ini kalau gambar gini kan dipaksa kita harus ini apa katanya gambar gitu ya, katanya gambar. Tapi kita dipaksa gambarnya itu cuman boleh pakai poligon ya, gambar-gambar gini. Terus kalau misalnya udah beres ya, saya nggak akan edit, keklik. Ini nggak bisa diedit lagi ya. Kalian pernah nggak kayak gini? Ini mau diedit gimana caranya? Nggak bisa gitu ya. Misalnya mau di resize si rectangle-nya dan nggak bisa di resize ya, udah aja pasrah kayak gitu ya. Nah ini ya, menggambar dipaksa pakai mouse dan pakai poligon. Nah ini low utility ya, karena tidak seharusnya seperti itu gitu ya. Oke, terus ini kita lanjutkan lagi ya. Contoh lagi ya, masih di utility ya. Contoh lagi yang utilitas rendah, kayak masih perangkat lunak akuntansi tapi nggak terlalu banyak fungsi-fungsinya, itu utilitasnya rendah ya. Atau ada juga sih aplikasi menggambar, tapi dia bisa gambar betulan yang kayak pakai tape, pakai pen kayak gitu ya. Gambarnya betul-betul pakai sapuan tangan, ya itu utility-nya tinggi gitu ya. Nah, easy to learn, gampang dipelajari tanpa harus diingat-ingat ya. Kalian paling gampang pakai aplikasi apa? Ini masih ada yang terlambat masuk nih ya. Kalian paling gampang pakai aplikasi apa sih? Coba ini. Coba kalian chat ke saya. Ke saya ya, chatnya langsung. Aplikasi apa yang menurut kalian paling gampang kalian pakai tanpa harus melihat tutorialnya? Dan itu kalian pakai terus-terusan. Ya, silakan chat. Coba. Oke, udah ada yang masuk. Ya, terus, oke, terus lagi. Wah, ada yang sama kayak saya ini. Oke, terus. Ya, yang pertama jawab, makasih Ferry ya. Ferry gercep nih ya. Instagram. Dan ternyata banyak juga yang sama ya sama Ferry. Ferry Instagram. Bawah-bawahnya Instagram ya. Ada yang YouTube ya. Kayak Rahmat ini ya, YouTube. Terus banyak lagi yang pakai WA ya. WA nggak usah pakai belajar ya. Langsung pakai aja. Oke, Spotify. Spotify. Ini kenapa ya jawab Spotify? Saya jadi pengen tahu. Rahmat, mana Rahmat? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Rahmat, Spotify pakainya gampang banget. Gampang, Bu. Gampang. Kenapa menurut Anda itu easy to learn? Ya, soalnya tinggal buka aplikasinya, terus tinggal masuk ke kolom pencarian, tinggal cari nama artis atau lagunya, terus langsung play aja. Oh, oke. Jadi nggak usah download MP3 bajakan lagi ya. Ya, betul ya. Spotify juga gampang ya. Ini ada yang sama kayak saya ya, Siti Rahmah. Webtoon. Webtoon juga gampang, tinggal baca gitu ya. Siti Rahmah kenapa nih? Menurut Anda kenapa Webtoon easy to learn? Kalau misalkan belum punya akunnya, tinggal masuk pakai akun Google, langsung bisa baca Webtoon.
Sudah oke, tersedia oke. banyak. Oke, ini jawabannya menarik ya. Karena gini ya, kalau webtoon itu kan agak-agak nyebelinnya waktu dia minta akun lain. Masa harus nginstal lain gitu ya. Tapi ternyata sudah lebih friendly, cukup pakai akun Google, dia bisa ini ya, dia bisa langsung baca webtoon. Kenapa ya kira-kira membutuhkan akun? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira dia butuh akun kita? Atau Siti lagi deh, kenapa kira-kira Siti? Mungkin biar lebih mudah, kan si webtoon teh bisa ditambahin ke favorit masing-masing user. Jadi Nah, bisa oke. lebih mudah. Personalisasi, nah itu ya jawabannya. Jadi kenapa sih harus kasih akun gitu ya? Karena dia ingin mempelajari si usernya supaya bisa mempersonalisasi daftar bacaannya. Jadi nanti si webtoon itu bisa bisa memberikan rekomendasi bacaan gitu ya. Rekomendasi bacaan misalnya nih Siti Rahma senang baca apa gitu ya. Senang baca itu gitu ya, yang drama gitu ya, nanti ditawarkan yang drama-drama lagi rekomendasinya. Atau senang yang horor, nanti tambahkan yang horor-horor lagi gitu ya. Nah, yang lainnya WhatsApp itu semudah menjentikan jari ya. Jadi sukses ya WhatsApp itu ya. Sukses ya. Karena semua orang sekarang apa-apa WhatsApp. Nah, jadi isi tulen itu harus kayak gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ada gini, aplikasi yang harus dipelajari lebih lanjut, kayak misalnya web authoring tools atau apps video editing. Itu kan juga harus learnability, harus bagus ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, kalian bisa pakai pop-up box helper. Suka lihat nggak pop-up box helper tutorial yang pas kita buka halaman, terus muncul step 1, klik ini, terus kita tuh ngikutin si ininya, tutorial yang pop-up box-nya. Diklik, terus step 2 diklik. Nah, itu seperti itu. Itu untuk isi to learn juga ya. Nanti kalian didesain ini jangan dilupakan ya hal-hal seperti ini ya. Ya, intinya mah gitulah ya. Contoh lagi menggunakan remote TV ya. Jadi kalau isi to remember itu sudah berapa lama pun kita pakai lagi, balik lagi, itu nggak akan lupa ya, kayak pakai remote TV, teleponan, pakai smartphone, texting, chatting, setelah lama berbulan-bulan nggak dipakai, suatu saat kita pakai lagi, kita harus langsung ingat, nggak perlu tutorial gitu ya. Kayak tutorial nyalain TV, nggak ada tutorialnya ya, itu kalian langsung aja nyalain TV gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ingat? Ya, kita bisa pakai icon ya, tooltip teks, atau nama perintah yang bermakna, atau menu-menu seperti itu ya. Jadi nanti imbasnya ke desain itu seperti itu. Nah, terus tadi kita udah bahas 6 usability goals ya. Nah, apa sih hubungannya antara usability dan user experience goals ya? Ya, kadang-kadang memilih istilah untuk menyampaikan perasaan atau emosi seseorang atau dan sebagainya itu bisa ngebantu kita posisikan kita sebagai desainer ya, membantu kita sebagai desainer memahami sifat beragam dari pengalaman pengguna gitu ya. Nah, apa perbedaan usability goals dengan user experience goals? Nah, selain usability goals dalam hal pertanyaan spesifik, kan tadi kita udah ya belajar itu ya, ada pertanyaan-pertanyaan spesifik. Si usability goals ini berubah jadi kriteria kegunaan gitu ya. Ini contohnya nih, misalnya di mana si aplikasi itu dapat meningkatkan atau tidak meningkatkan kinerja pengguna gitu ya. Kriteria kegunaan yang umum digunakan dalam menyelesaikan suatu tugas seperti apa, kemampuan belajar seseorang terhadap aplikasi tersebut seperti apa, jumlah kesalahan yang dibuat saat melaksanakan task tertentu dari waktu ke waktu itu seperti apa. Kan kadang-kadang kita suka pakai aplikasi terus lupa lagi, pernah nggak gitu ya?
ini tuh pernah mau kepencet ini, salah, tapi masih bisa mundur ya. Salah bukan yang ini. Coba-coba asa di sini. Oh iya bener yang ini. Nah kita kan exploring di situ ya. Jadi memorability juga. Nah namun ternyata usability goals itu tidak hanya membahas kualitas keseluruhan pengalaman pengguna gitu ya. Jadi usability goals itu bicaranya yang kayak tadi. Gimana dengan UX goals-nya? Nah, dia belum dibicarakan gitu ya. Makanya di sini ada UX goals. Jadi dua ya, usability goals dan UX goals gitu ya. Seperti apa sih UX goals? Nah, kayak gini ya. Satisfying, enjoyable, engaging. Kalian pernah main game yang bikin ini nggak? Apa ya? Stres gitu. Pernah nggak main game? Atau saya pertanyaannya ubah ya. Saya pengen tahu. Kalau suka main game bilang, ya saya suka main game atau suka gitu ya. Kalau nggak suka gitu. Kalian suka main game nggak? Jawab di chatting. Oke, suka. Ya, yang lain ayo mana? Oke, banyak suka ya. Suka. Oke, terus. Oke, banyak yang suka ya. Nah, sekarang jawab lagi pertanyaan berikutnya. Dari game yang pernah kalian mainkan, yang kalian suka, gitu ya. Pasti ada yang nggak sukanya juga ya, suka main game. Sebutin game yang bikin kalian merasa frustrating. Maininnya frustrating. Apa ya? Kalau saya jawab ya, saya Flappy Bird dulu ya. Nah, kalau kalian apa? Silakan jawab di chat. Apa ya, bingung. Game apa yang bikin kalian kalau main frustrating? Oke. Udah ada yang udah jawab. Ya, lainnya mana? Oke. Terus. Waduh. Oke, terus. Lucu-lucu ini jawabannya. Oke, yang pertama jawab ini. Vanessa Hago. Kenapa Vanessa? Kenapa main Hago frustrating? Ya Bu, kan Hago teh game online. Paling suka dimainin teh games adu domba gitu Bu. Nah, itu kan online. Kadang suka diejek gitu Bu sama lawannya. Kadang suka kesel. Terus kesel juga sama si games dombanya gitu Bu. Itu adu domba benar-benar dombanya diadu atau mengadu domba seseorang? Dombanya diadu Bu, jadi banyak-banyak domba gitu. Yang dombanya sedikit kalah gitu. Kayak saya mengadu domba orang gitu ya. Ternyata ngadu domba beneran ya, main nabrak-nabrakin domba gitu ya. Nama gamesnya adu domba soalnya Bu. Nama gamenya adu domba, lucu juga ya itu ya. Tapi bikin frustrating, tapi dimainin ya. Penasaran ya? Iya Bu. Mobile Legend ini juga sama kayak frustrating. Kalau nggak punya duit, kalah terus gitu, gimana? Alfian. Mana nih Alfian? Alfian, kenapa frustrating main Mobile Legend? Kalau kalah Bu, suka pusing kepala Bu. Pusing kepala. Kesel ya, udah segala macam senjata dipakai. Mungkin pakai potion yang bayar gitu ya, terus habis gitu, terus kalah gitu ya. Iya Bu, soalnya kan nunjukin akun orang juga gitu Bu. Kayak kerjaan gitu, kalau kalah kan nggak beres gitu. Oh, oke. Ramai juga ya. Ini lucu lagi ya, catur. Among Us, Getting Over It, susah Bu katanya. Ini siapa? Sandy. Sandy kenapa Sandy? Sampai sedih gitu. Susah kenapa Sandy? Mana nih Sandy? Sandy mana nih? Sandy hilang ya. Saya nyari-nyari Sandy nggak ada di sini. Kemana nih?
Ini ada nih Sandy. Sandy kenapa getting over it susah Sandy? Ada yang Hago juga ya, Cat Mario, Dances Dungeon. Oke, jawabannya beragam ya. Oke, sebentar ya. Adan duhur, saya ini dulu ya, saya pause dulu kuliahnya. Nanti habis adan dilanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, sudah pada kembali lagi ke ruangan. Kita lanjutkan lagi ya. Adannya sudah. Baik, tadi user experience goals ya. Jadi ada yang desirable aspect dan undesirable aspect ya. Susah ini ngukurnya ya, karena ini relatif ya. Nggak semua orang misalnya pakai aplikasi itu satisfy, tapi bagi sebagian orang mungkin frustrating gitu ya. Nah ini agak susah ngukurnya ya. Jadi kalau kalian nanti bikin pertanyaan mengenai UX goals, misalnya apa ya, motivating itu di breakdown lagi ya. Apakah misalnya nih, kita pengen ngukur apakah si aplikasi ini motivating atau enggak. Caranya motivating gimana? Kalau main game itu kan suka ada ini ya, reward and punishment. Nah, supaya termotivasi dikasih reward ya kalau menang dan dikasih punishment kalau kalah gitu ya. Itu salah satu cara untuk motivating. Terus kalau anak kecil misalnya pengen belajar pakai game gitu ya. Kalau anak kecil bener biasanya kan dikasih pujian ya, adik pintar, ayo semangat. Atau misalnya kalau salah jawabannya, ayo semangat belajarnya lagi, jangan dibego-begoin gitu ya.
Jangan bego lu. Saya zaman dulu pernah punya ini ya, ini banget ya, jadul banget ya, gamebot ya. Gamebot yang kalau kita menang, si gamebotnya itu ngomong, boleh juga loh, pokoknya norak banget lah. Gitu. Iya, keren juga ya. Terus udah gitu kalau kalah, bego lu, digituin. Jadi si gamebot itu bisa ngomong kalau kalah, bego lu digitu-gituin sama gamebot gitu kan, dia mesin ya. Tapi kalau misalnya anak itu kalah terus, jadi ini ya, jadi unpleasant gitu ya, jadinya malah dibanting gamebotnya gitu ya, bukan motivating. Nah, jadi kita bisa ngukur motivating ya dengan cara tadi tanya sama usernya apakah ada kata-kata penyemangat tidak dari aplikasinya. Kalau kalah, adik bagaimana perasaannya? Kalau di aplikasi kalau kalah dikasih semangat gimana rasanya? Ada nggak penyemangatnya di aplikasi? Nah, kita bisa ukur dengan cara seperti itu. Gitu ya. Nah, supaya aplikasi yang kalian bikin itu bagus, kita ikutin juga prinsip-prinsip desain ya. Jadi ini saya percepat aja lagi ya. Ini yang boleh dan nggak boleh pada desain interaksi. Apa aja sih? Nah, prinsip-prinsip desain yang harus diperhatikan pertama adalah visibility. Kalian bisa lihat nggak ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa ya? Cara pakainya gimana? Cara pakainya gimana ya? Oke, saya kasih tahu ini adalah kontrol panel di lift ya atau elevator. Gimana cara kerjanya? Mungkin kalian pikir, tinggal pencet aja gitu ya. Pencet button-button ini nanti dia bergerak. Nah, ternyata setelah dipencet button-button ini, sesuai dengan lantai yang kita inginkan, kadang-kadang ada beberapa hotel atau gedung di mana kalau kita mau pergi ke lantai tersebut, itu nggak sembarangan ya, jadi membutuhkan kartu pas gitu ya. Nah, pas kita pencet button-button ini, nggak ada yang terjadi, ternyata nggak naik, nggak turun, kok nggak ini, buttonnya nggak aktif. Ternyata ini tidak visible nih, ternyata harus ada satu langkah yang dilakukan, yaitu, nah ini ya, masukin kartu pasnya. Kalian pernah nggak ke hotel atau ke gedung untuk mengakses lantai tertentu di mana si kartu pasnya itu harus kita masukin dulu. Baru kita bisa mencet tombol. Kayak di hotel-hotel gitu ya. Misalnya nih hotel yang lantainya di atas 10 gitu ya untuk beberapa kamar yang khusus gitu ya. Dia pakai kartu pas, jadi nggak bisa sembarangan ke atas. Kalau mau ke atas itu pakai kartu pas, masukin dulu kartu baru bisa pencet. Nah, ternyata si lubang ini tuh untuk menyelipkan kartu dan itu tidak terlihat ya. Secara visibility dia jelek ya, bad design ini ya, poor interface ya. Ini lagi, ini yang lucu adalah, kalian tahu nggak ini apa? Tahu nggak itu apa? Nggak tahu ya? Gini, nggak tahu. Fotonya aja udah bad design ya. Ini tuh faucet atau keran air. Oke, lihat lagi, keran air bukan? Keran air bukan? Ternyata iya ya, keran air. Nah, si keran airnya ini otomatis. Ya, keran airnya ini otomatis. Jadi, pakai sensor, tapi sensornya aneh dia ya, gini. Sebetulnya bagus sih, tapi sensornya tuh gini. Kalau si orangnya bergerak maju, ini ada orang di depan keran, dia maju, keran nyala. Kalau dia mundur, keran mati. Nah, kerannya tuh kayak gitu. Cuman, di sini ada black clothing, tuh, black clothing does not operate. Gimana kalau orangnya pakai baju hitam? Kayak Rizky pakai baju gelap, nah, dia nggak bisa pakai keran ini ya. Karena maju mundur tidak dikenali ya. Lagi pakai baju gelap ya. Seperti itu ya. Jadi ini
nggak kelihatan sensornya juga ya. Jadi ini secara visibility jelek ya. Oke, terus kita contoh lagi ya, bukti nyatanya kalau di aplikasi gimana? Nah, kayak gini. Oke, saya tanya dulu, slide ini visibility-nya baik nggak? Slide yang lagi tayang ini. Nggak kelihatan ya? Visibility-nya jelek juga ya, harusnya. Baik, Bu. Baik, oke, kelihatan ya, masih kelihatan. Kirain nggak kelihatan karena ini tulisannya kecil ya. Nah ini apa lagi maksudnya gitu ya, visibility dari health record maksudnya gimana, kayak apa? Jadi gini, ini bad example ya. Dia nggak ada penanda apakah si elemen-elemen ini ya, si objek-objek ini bisa diklik atau enggak, clickable or not. Biasanya kan kalau clickable itu suka kayak beda warnanya atau bentuknya button gitu ya. Jadi ini teh clickable atau enggak sih? Nah ini nggak kelihatan ya. Jadi visibility-nya juga jelek gitu ya. Nah itu tentang visibility ya. Lalu ada feedback. Nah kalau feedback ini udah sering ya. Harus memberikan informasi kepada user apa yang telah dilakukan. Contohnya kalian klik button ada bunyinya klik gitu ya. Atau mungkin setelah diklik tadinya begini, setelah diklik warnanya berubah. Nah, itu adalah feedback ya. Jadi ada kasih suara lah, apa highlighting atau animation ya. Pernah ya kalian lihat ada button yang pas nggak diklik biasa aja, pas diklik dia langsung berpendar-pendar gitu ya. Abaikan gambar jelek saya ya. Pernah ya kayak gitu. Nah, itu memberikan feedback. Jadi nanti bikin desain aplikasinya harus kayak gitu ya. Constraint. Nah, constraint ini adalah pakem gitu ya, apa ya, aturan ya, batasan gitu ya. Batasan supaya user nggak bikin kesalahan. Contohnya kayak gimana? Kalau belum copy belum copy atau cut, kita nggak bisa paste ya. Benar nggak? Nah, kayak gini warnanya. Sebentar, saya bisa nggak ya di sini copy paste? Oh, kayak gini. Lihat, warnanya abu-abu ya. Artinya apa? Aktif nggak? Nih, yang ini nih. Kelihatan layar saya yang ini. Nah, warnanya abu-abu. Dia belum aktif ya. Itu constraint. Aktifnya kalau apa? Ini kan saya nggak bisa klik, ini nggak bisa diklik. Aktifnya kalau saya double klik, nah ini baru nyala. Ya, kalau saya klik lagi tempat lain, mati lagi. Double klik lagi, nyala lagi. Nah itu constraint ya. Oke, kayak gitu ya. Contoh lagi kayak gini ya. Nah ini ya, yang abu-abu ini. Bring to front-nya pada mati, send to back-nya pada mati ya. Karena belum ada objek yang diklik. Itu constraint ya. Logika ini ya, logikanya masuk ya. Ini logika, secara logika masuk atau ambigu ya ini ya. Menurut Anda nih, pernah lihat colokan kayak gini? Pernah ya? Pasti pernah ya. Menurut Anda nih yang atas sama yang bawah. Yang atas ini buat keyboard atau buat mouse? Yang tahu? Yang bawah buat keyboard atau mouse? Nggak ngerti juga gitu ya. Bisa jadi gini ya. Kita mapping yang atas sama, nah itu masalahnya mappingnya nggak jelas gitu ya. Yang hijau buat atas, yang merah buat bawah. Bisa gitu, tapi bisa juga gini. Yang dekat sama yang dekat, yang jauh sama yang jauh. Nah, ambigu jadinya ya. Bararingum. Sudahlah, jangan dibawa ke mimpi dipikirin ya. Pokoknya ini nggak baik ya. Gimana supaya nggak ambigu? Ya ditempelin kayak gini ya. Atau dikasih warna. Nah, itu supaya tidak ambigu ya. Konsistensi. Nah, kalian tahu nggak Ctrl C untuk apa?
Ctrl C untuk apa? Ada yang tahu? Ya, copy katanya ya. Oke, untuk copy. Ctrl S. Simpan. Simpan, oke. Simpan atau save. Ctrl O. Buat open. Oke, open ya. Copy, save, open. Dan itu selalu konsisten dimanapun kalian berada, di aplikasi apapun, pasti ini dipakai ya. Ctrl C, Ctrl S, Ctrl O. Selalu sama, itu konsistensi ya. Jadi mirip-mirip dengan yang lainnya. Kalian kalau nanti bikin desain aplikasi, jangan nyeleneh sendiri ya, karena misalnya Ctrl S, emang betul sih sama-sama simpan ya, Ctrl simpan gitu ya. Terus kalian mau ini nih, mau salin. Kan copy teh salin ya. Copy teh salin. Jadi kalian bikin apa? Shortcutnya jadi Ctrl S. Itu Ctrl S, Bu. Apa? Salin kan Ctrl S untuk salin gitu ya. Jadi nyeleneh sendiri jangan ya. Jangan seperti itu. Ctrl B terus kalian bikin ya. Ctrl B. Ctrl B untuk apa? Ternyata kalian orang Indonesia, Ctrl B itu untuk buka, Bu. Tidak konsisten ya, padahal Ctrl B itu adalah bold biasanya gitu ya. Oke. Jadi harus konsisten ya. Konsistensi di breakdown gimana? Ya kayak kalian misalnya Ctrl simpan, tadi Ctrl S, Ctrl save. Tapi ada juga yang awalnya dengan S, masa mau sama gitu ya. Akhirnya kita breakdown lagi, ada Ctrl S, ada Ctrl SP. Gitu ya. Oke, ini kita lewat ya. Nah, kayak gini ya. Kasus untuk external inconsistency. Kenapa remote control sama telepon kok nggak sama dengan kalkulator atau komputer keypad ya, padahal sama-sama number pad. Nah, ini tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Alasannya kenapa ya kira-kira? Ada yang punya pendapat? Kenapa remote control bentuknya begini, yang sebelah kiri? Ini kenapa gini? Kalau telepon sama remote control kok sama, tapi kalkulator sama komputer keypad bentuknya begini. Ada pendapat? Masukan apa? Menurut Anda kenapa? Ada yang tahu? Ayo. Coba Rinda. Mana Rinda? Rinda mana Rinda? Nggak ada di tempat ya. Oke, kita lewat ya. Yang namanya mirip deh, Randy. Randy? Bu. Ya, Bu. Menurut Anda kenapa, Ren? Ya, Bu. Kenapa remote control bentuknya kayak gambar A? Kalkulator kayak gambar B? Biar mudah. Mudahnya gimana nih? Cerita yang A aja deh, cerita yang A. Kalau A mah kan nomor telepon biasanya depannya 0. Jadi biar gampang 0 dulu dari bawah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya, kalau kita genggam tangan gitu ya, handphone jadul ya, handphone jadul, itu kan cenderung tangannya ke atas, jempolnya ke atas. Suka ada di sininya answer. Sama apa? Satu lagi, ada 2 gitu ya, ada yang hijau sama yang merah. Ya. Jempol kita, ini anggap aja tangan jempol gitu ya. Nah, saya gambarin gitu. Mirip tangan nggak tuh? Kayak gitu. Jempol kita cenderung begitu megangnya ya. Untuk yang kiri ya. Jadi modelnya begini nih. Tapi kalau kalkulator pakai jempol dipegang juga. Kayak gitu juga megangnya.
Kan enggak ya. Megangnya enggak kayak gitu ya. Tapi gimana megangnya? Ini digeletakin di bawah, terus hanya telunjuk-telunjuknya saja yang gini ya. Anggap aja itu tangan ya. Nah, jadi telunjuknya yang nunjuk, ininya simpen di bawah, sementara kalau telepon kita genggam. Kayak gini ya. Nah, kelihatan ya secara ergonomik ya. Kurang lebih gitulah ya kira-kira ya. Oke. Affordance, to give a clue. Kasih petunjuk. Contohnya apa nih? Kayak gelas ya. Gelas itu kan suka ada ininya ya, ada gagangnya. Anggap aja ini gelas ya. Nah, ini affordance ya. Apa gelasnya minta dipegang pakai di sini nih gagangnya ya. Mouse itu mengundang kita untuk mencet gitu ya. Door handle itu mengundang kita untuk narik pegangannya. Nah, itu affordance, memberikan petunjuk. Nah, langsung aja ke aplikasi. Oke, kalau kayak gini gimana nih? Kita tanya lagi yang lain. Kesha gimana nih Kesha? Anda tahu nggak ini memberikan affordance atau petunjuk seperti apa terhadap penggunaan dari button-button ini? Mana Kesha? Ya Bu, kalau yang button pertama itu untuk back ke belakang. Oke, diapain Kesha kira-kira? Ditekan. Ditekan ya, klik ya? Klik. Gitu ya. Klik. Kalau nomor 2-nya? Kalau nomor 2, nggak tahu. Nah, ini nggak tahu untuk ya. Mungkin. Ya, ini diklik ya. Ya. K ya, gitu ya. Oke, Alfian kalau nomor 3 diapain Alfian? Kira-kira. Alfian, halo, ada? Oke, nggak ada di tempatnya. Asrul aja deh. Asrul nomor 3 diapakan kira-kira ya? Nggak tahu Bu itu. Nggak tahu juga ya. Nomor 4? Di scroll mungkin. Oke, di scroll. Kita kasih S. Nah, ini kelihatan ya. Mana yang memberikan affordance, mana yang tidak ya. Kan kalian semua user. Yang nomor 1 dan nomor 4 ternyata memberikan virtual affordance. Ya, memberikan petunjuk untuk diapakan. Ternyata yang nomor 2 dan 3 ini tidak ya. Nggak jelas diapain. Gitu ya. Jadi kalau bikin aplikasi harus memberikan virtual affordance. Nah, itu prinsip-prinsip desain ya. Jadi tadi ada beberapa ya, mulai dari visual ya, kemudian constraint ya, visibility ya, feedback, constraint, kemudian apa lagi namanya logical ya, secara logical, konsisten ya. Kemudian terakhir adalah affordance. Begitu ya. Baik, hari ini tidak ada mission of the day. Saya cuma kasih waktu, mission of the day-nya gini aja untuk kehadiran. Kalian chat ke saya hadir. Sekarang juga saya kasih waktu 2 menit. Dua menit ya. Oke, sudah. Oke, 2 menit ya. Ini setengah menit lagi. Udah? Ya? Ya, udah ya. Saya tutup chat hadirnya. Saya tutup ya. Nah, berarti yang tidak chat hadir lagi nggak nyimak nih, berarti nggak hadir gitu ya. Oke, kalau gitu supaya nggak ini ya, nggak berlama-lama lagi, supaya mission of the day-nya langsung saya ambil, saya tarik. Kalian udah bisa ini ya, beres kuliah ini dengan tenang, nggak ada
mission of the day yang harus disetorkan. Mission of the day-nya cuma tadi doang ya, barusan ya. Maka saya tutup kuliahnya. Terima kasih semuanya telah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.